Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, di segmen sebelumnya, pemirsa, saya dan Mangi begitu ya sudah membahas bagaimana kemudian investor lokal ternyata kian mendominasi di pasar modal Indonesia. Lantas bagaimana sebetulnya datanya sejauh ini? Apakah kemudian langkah-langkah yang dilakukan terutama oleh pihak regulator di pasar modal Indonesia sudah cukup baik dan akhirnya berimbas positif pada meningkatnya jumlah investor lokal? Langsung saja kita ulas lengkapnya dalam infografis berikut ini. Dan pemirsa, sambil Anda cermati di layar televisi Anda, saya juga menginformasikan bahwa Bursa Efek Indonesia ini terus mendorong peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia dengan menggandeng perusahaan maupun universitas dalam pembukaan rekening. Pasalnya kenaikan jumlah investor yang tercermin dari kepemilikan Single Investor Identification atau SID bisa membuat ekonomi Indonesia kian bertambah besar ke depannya. Kebijakan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada kenaikan jumlah investor hingga 42%. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi mengatakan per 19 November 2020 jumlah investor pasar modal sudah tercatat sebanyak 3,53 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 42% jika dibandingkan posisi di 31 Desember 2019 yang sebesar 2,48 juta. Nah, kita coba lihat juga ini dalam grafisnya, pemirsa, pergerakannya dari tahun 2016 begitu ya, jumlah investor pasar modal Indonesia, di mana kurang lebih 4 tahun lalu ini jumlah investor sebanyak 894,1 ribu, kemudian di 2017 1,1 juta, di tahun 2018 sebesar 1,6 juta, di tahun 2019 sebesar 2,4 juta, dan di tahun 2020 terutama hingga November seperti yang tadi sudah dinyatakan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia sebesar 3,5 juta. Pertumbuhannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan pemirsa, jumlah investor pasar modal ini masih meningkat, di mana berdasarkan data PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 3,53 juta, begitu ya, seperti saya sudah sebutkan tadi, hingga 19 November. Kenaikan investor tersebut salah satunya disokong oleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan investor reksadana sebesar 59,32%, khususnya yang berinvestasi melalui agen penjual reksadana fintech. Kemudian lebih dari 50% investor pasar modal memiliki rekening di selling agent begitu ya, financial technology atau fintech dengan total 1,8 juta investor, dan dominasi investor individu mencapai 99%. Dukungan keberadaan SA Fintech dalam industri reksadana terlihat dari pertumbuhan aset under management atau AUM ya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 200% per tahun, serta frekuensi transaksi yang meningkat tajam. Dan kita lihat bagaimana kemudian datanya sebetulnya kenaikan jumlah investor menurut jenisnya di tahun 2019 dan juga 2020. Di mana pasar saham ini mencapai 1,5 juta investor, tumbuh 36,13% secara year to date. Kemudian dari sisi reksadana saham ini mencapai 2,8 juta investor, naik 59,32% secara year to date, dan juga surat berharga ini mencapai 448 ribu investor atau sebanyak 41,7% naiknya secara year to date. Dan kita tahu memang selling agen begitu ya dari financial technology atau fintech ini sangat mendukung sekali untuk kemudian milenials begitu ya, anak muda, atau mungkin Anda yang terlalu sibuk untuk mengurus di perusahaan sekuritas begitu ya, akhirnya terbantu dengan keberadaan fintech ini sehingga memudahkan untuk kemudian bisa melakukan investasi di pasar modal baik di reksadana, saham ataupun di surat berharga atau obligasi. Dan kita apresiasi juga kemudian peran dari semua pihak sehingga bisa mencapai angka yang cukup positif ini. Sementara itu pemirsa, pertumbuhan jumlah investor lebih banyak didorong oleh reksadana ini yang ternyata mencatat pertumbuhan 59,32% menjadi 2,83 juta investor. Jumlah investor reksadana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, di mana peningkatan investor reksadana salah satunya berasal dari investasi yang dilakukan melalui agen penjual reksadana begitu ya, dengan fintech. Adapun reksadana pasar uang ini ya salah satu kategorinya, dan juga reksadana pendapatan tetap merupakan dua jenis reksadana yang memiliki dana kelolaan terbesar dan investor terbanyak di selling agen fintech. Dan sebagai informasi, kedua jenis reksadana tersebut memiliki risiko yang cukup rendah
karena reksadana pasar uang memang berisikan mayoritas deposito dan instrumen pasar uang, sementara reksadana pendapatan tetap berisikan efek surat utang dan atau sukuk, sehingga memang kadar risikonya cukup rendah. Kita lihat datanya di grafis yang ketiga, pemirsa, di mana ini merupakan jumlah investor reksadana dari tahun ke tahun begitu ya, dari tahun 2017 hingga 2020, di mana ini memang masih berada di kisaran 622.545 pada 2017, kemudian di 2018 ini mencapai 995.000, di 2019 sudah mencapai angka 1 juta, tepatnya 1,774 juta, dan di tahun 2020 tepatnya November ini mencapai 2,82 juta. Lagi-lagi tadi reksadana ternyata masih cukup mendominasi, dan memang instrumen ini yang cukup mudah untuk bisa menjadi pilihan baik bagi pemula begitu ya, ataupun milenial yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia. Semoga memang reksadana Anda masih tetap bertumbuh di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sementara itu kita berlanjut ke info berikutnya, pemirsa, di mana besarnya jumlah persentase sebaran investor milenial di pasar modal karena adanya kemudahan pembukaan rekening dengan penerapan teknologi begitu ya, sehingga membuat pertambahan jumlah investor tumbuh pesat dan terus menambah jumlah investor milenial. Pihaknya lebih sebagai support dengan menyediakan infrastruktur. Dan terkait pembukaan rekening, KSEI menyiapkan platform yang memungkinkan intermediaries lebih mudah dalam melakukan proses pembukaan rekening secara elektronik. Nah, ini kita lihat juga bagaimana kemudian demografi dari investor sendiri, di mana didominasi pria sebesar 60,2%, kemudian wanita 39,8%. Di mana kita lihat status pendidikannya ini pelajar 39,7%, kemudian sarjana strata 1 47,21%, D3 7%, dan S2 5,85%. Sementara menurut status pekerjaan ini, jika kita lihat, ibu rumah tangga 3,47%, pegawai 53,42%, pelajar 19,5%, dan sisanya ini diisi oleh kalangan pengusaha. Jadi bisa kita sebutkan atau kita simpulkan bahwa investasi di pasar modal ini untuk semua, tidak tertutup hanya bagi yang mungkin sudah expert atau paham terkait pasar modal, tapi siapapun bisa, ibu rumah tangga bisa, pegawai bisa, dan bahkan Anda yang masih mahasiswa begitu ya juga bisa untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan itu tadi pemirsa informasi seputar pertumbuhan jumlah investor lokal di pasar modal Indonesia. Semoga bisa menambah informasi dan tentunya referensi untuk Anda. Dan kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing.